Halo. Hai Halo. guys, hello Malu. saya Syahi. Hari ini kita akan ngobrol bersama Halo Iyas dari Bekasi. dari Bekasi. Jadi aku lagi sama Kak Iyas, dia juga adalah GKSG Awardee 2024 kan satu batch ya Kak. Betul, satu batch. Tapi dia lebih keren, dia PhD di sini guys. Enggak. Jurusan apa di kampus apa Kak? Aku akan ngambil desain di Universitas Dongso University. Di Busan Best. juga. Kita Dongso. dibatasi oleh gunung kampusnya. Benar, kita di Busan. Di Dia di Busan. ujung sana, aku di ujung sini. Betul. Gitu konsepnya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang life in Busan. Waduh. Bagaimanakah proses adaptasi kamu dari Bekasi ke BCT yang satunya itu Iya. Busan? From Gitu. Bekasi to Busan. From Bekasi to Busan. Mungkin cuaca dulu kali ya yang Cuaca paling. kali ya. Kita tuh datang. Agustus akhir kan. Ya, tapi itu udah nggak terlalu panas sih. Udah nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi tuh Iya. beneran sebagai maba ya. Ya, sebagai maba. Sebagai maba tuh bener-bener perfect banget yang kayak Betul. kayak gini ya Busan. Menyenangkan banget ya Menyenangkan cuacanya. banget ya. Gitu. Terus Gimana? jadinya nggak terlalu nggak terlalu ngerasa struggling kalau pas si Juli itu si Benar. Agustus itu. Bener. September, November itu udah lumayan mulai berangin kan. Udah mulai Itu udah berangin. mulai masuk angin tuh. Tapi itu cuaca masih menyenangkan tuh pakai baju. Oh iya, betul. Baju Indonesia tuh masih masuk betul, tuh Kak, ya nggak betul, sih? betul. Tapi mendekati Desember ya itu Nah. udah kayak gitu. Cuma menurut gua ya sebenarnya nggak tahu sih karena kan ini 4 musim pertama gua. Gue juga hidup Iya di kan? negara 4 musim yang kehidup gitu ya, bukan Betul, cuma liburan betul, gitu ya. betul, Benar-benar. betul. Nah itu Gimana? ternyata si badan tuh ngikutin sama cuacanya gitu. Jadi karena si cuaca juga nggak tiba-tiba ekstrim langsung hari itu berubah, ternyata badan juga pelan-pelan ngikutin gitu. Jadi sebenarnya ya selama makan, terus tidur, terus pakai baju yang proper, ya sebenarnya ngikut aja gitu badannya nggak terlalu gimana-gimana. Cuma gua tuh justru dari winter, nah di spring itu malah banyak masuk angin gua. Kenapa? Anehnya kayak gitu. Nggak tahu kenapa ya. Karena anginnya mantap. Padahal menuju winter juga anginnya mantap ya. Gua Iya sih, ngerasanya sih. iya Cuma sih, bener sih. ya nggak tahu sih. Mungkin transisi dari dingin menuju panas itu lebih bikin badan struggling kali ya. Benar banget lagi. Tapi dari segi cuaca emang gue juga sih 4 musim kan. 4 musim. Jadi ada aduh ya Allah. Pas winter gimana adaptasinya di Busan? Winter tuh ternyata menyakitkan sih. Oke. Aku tuh selama ini kan kalau winter itu alhamdulillahnya liburan-liburan aja Kak. Jadi kita seminggu 10 hari lah kita ke negara dingin, kita bersalju. Ski-ski Sebelumnya udah ada lucu, experience, experience, oke. tapi kan di kepala kita kayak ih dingin lucu. Abis itu kan pulang ke negara hangat. Jadi kayak oh kita dingin tuh dingin ya gitu kan. Nah, ketika lo mesti hidup di negara dingin dan lo harus berkehidupan 2 bulan. kayak lo mesti bangun kelas itu bener nih kayak Betul. gue pernah ya waktu itu Kak Busan tuh kan sempet dinginnya kayak astaga naga Minus, astagfirullahaladzim iya. banget ya. Masalahnya Cewam Ondonya alias feels like-nya itu sampai minus 20, minus 14. betul. Meskipun cuma mungkin minus 4, minus 1, tapi karena ada angin di Angin, Busan, iya, jadi betul. bisa sampai minus lebih dari 10. Betul. Gue pernah berangkat kelas minus 8. Iya. Gue udah pindah ke one room waktu itu, ke kelas tuh jaraknya mungkin ke kelas gue 10 menitan lah. Jadi gue ngerasa setiap langkah gue ya Allah, jadikanlah ini pahala ya Allah. Gue bener yang kayak, Alhamdulillah masih mengingat ya. ya gue bener yang kayak, gue mau keluar air mata, tapi dingin banget Kak. Itu semua sakit sih, hidung gue sakit banget sih. Betul. Udara yang dihirup juga kan ya. Iya karena super dry, jadi rasanya gue harus pakai masker karena kalau enggak sakit aja mukanya gitu. Cuman itu sih yang paling berkesan musim dingin sih jujur aja. Terus ini juga kalau winter tuh jadinya agak terbatas sama kegiatan malam. Iya banget. Jadi kita kayak pokoknya habis selesai kelas, ya udah pengennya balik ke kamar pengennya gitu. balik. Terus nyalain heater gitu. Selimutan Iya. gitu. Terus anak one room tapi jadi pengeluarannya lebih banyak. Nah itu dia, itu tuh di situ adalah momen kita eksperimen ibaratnya ya. Karena di Korea tuh kan dengan secara lebih advance ya, mereka semua lantai itu udah heated guys. Betul. Namun di akan sinilah, tetapi kalau itu dinyalain mahal say gitu kan. Betul. Konsepnya. Sebagai yang sudah tinggal dan membayar semua sendiri ya. Itu dia, lebih ke kayak perlu nggak sih kita sangat ini gitu sih. Jadi ada pemikiran itu. Jadi kita mencarilah cara-cara lain yang membuat kita bisa bertahan hidup. Kamu pakai apa? Make sense. Aku beli heater yang kecil. Kamu tau nggak sih heater yang kayak Jadi kipas berdiri. angin tapi panas. Iya, kipas angin panas itu. Jadi aku kerjaannya ngendok aja di situ diem. Jadi aku beneran kayak kemana-mana dia ikut aku, ngerti nggak? Kalau aku ke dapur nih aku masak pun, dia akan aku colok
olok dan akan aku jadi aku itu. masak. Oke. Aku kesini aku arahin, aku gitu, jadi dia selalu ada. Betul. Lalu juga ini sih yang aku belum lakukan tapi akan aku lakukan di musim dingin selanjutnya. Apa? Kamu tau gak sih yang kayak ada perlak listrik itu? Betul. Itu katanya lebih bagus aja sih anget gitu. Cuman waktu itu pertimbangan aku kenapa aku nggak mau beli adalah jadi aku tuh bisa aku aminkan dan aku iakan, aku tuh bukan morning person Kak. Aku tuh susah banget bangun pagi. Tapi kelas jam 9 ya bener. Nah makanya jadi tuh gue bener-bener bangun pagi tuh adalah musuh utama gue. Kasur tidak senyaman itu aja misalkan ya, dengan gue kedinginan aja tuh gue masih sanggup tidur lagi. Gimana kalau itu terlalu nyaman? Waktu itu gue mikirnya gitu, jadi gue kayak nggak apa-apa lah justru gue harus kedinginan biar gue bangun. Aku mikirnya gitu. Biar tidak nyaman nih kasurnya. Biar tidak nyaman gitu. Cuman akhirnya setelah dipertimbangkan lagi, enggak sih kayaknya perlu sih. Karena dingin kan kaku ya badan. Betul. Gila mau ngapa-ngapain males banget gak sih Kak? Parah. Mau mandi males, kayak sakit aja badannya. Kayak aku winter gak mandi deh. Gue juga kayaknya memori gue mandi di winter gak banyak sih temen-temen. Gak banyak sih sumpah. Seminggu sekali. Dan itu aneh menurutku. Karena ya mungkin anak-anak Eropa yang udah punya winter, emang winter emang gak mandi gitu. Cuma kita sebagai Indo tuh kayak agak pergulatan batin. Aneh banget sih, iya. Kayak, kita udah 2 hari gak mandi loh. Tapi kayak gak keringetan, tapi gak bau, ya udah gitu. Tapi kayak, aku berdosa tidak mandi aku gitu. Aku ngerti banget. Gitu. Tapi ternyata mandi 2 kali sehari tuh hanya orang-orang kita doang. Tropis, iya tropis doang. Aku tuh roommate aku dulu orang Afrika. Oh yang Mbak itu? Iya Mbak itu. Jadi tuh dia tuh pernah kayak ngeliatin gue, lo ngapain kok pulang kelas mandi lagi, tadi pagi udah mandi? Hah? Ya mandilah, kan kotor. Terus yang kayak, hah kenapa? Ya emang gak, ya enak aja seger juga gitu. Semenjak itu dia ngikutin aku. Gara-gara lo sekarang gue mandi 2 kali sehari, ya bagus. Ya bagus. Cuman musim dingin itu semua berubah ya teman-teman ya, ternyata gak perlu. Aku pengen kasih tips sih ke teman-teman boleh. yang akan hidup di negara dingin. Guys, kalian harus menggunakan ChatGPT up to its potential sih kata gue. Gimana tuh? Caranya adalah, pertimbangan yang aku lakukan adalah aku mengkalkulasikan semua pengeluaran kemungkinan yang akan terjadi kalau di musim dingin lebih tepatnya. Kalkulasi harga bulanan yang akan aku keluarkan kalau aku nyalain appliances tersebut. Aku tuh ChatGPT dan kayak ChatGPT gue punya ini gue gitu. Punya ini. Mereknya ini, yang ini. Nah, wow. Lo kan tahu nih, gue udah tanya makanya lo kan tahu nih di Busan biaya per KWH-nya berapa. Kalau misalkan gue nyalain ini dalam sekian waktu dalam 6 jam per hari kali 30 hari, berarti simulasinya 1 bulan gue dapat berapa bayarnya. Terus dia yang kayak, oh kalau begitu keluar nih angkanya segini. Gue kayak ups, nggak masuk nih ke budget gue kan. Nah gue kayak sudah melebihi batas. Nah makanya dari situ gue mulai nyari era ke Kupang itu yang gue cari alat kecil itu kan semua kelihatan. Betul, KWH dan lain-lainnya, voltnya, wattnya berapa. Gue masukin tuh, gue mau pakai ini berapa. Kalau gue nyalain sekian, oh bagus nih murah, lo jadinya cuma sekian. Nah sebenarnya ChatGPT juga yang menyarankan lo beli si perlak itu aja. Jadi pas malam itu yang nyala. Jadi lantai nggak usah. Semuanya nggak usah. Betul, karena kan lu cuma butuh kasur sebenarnya yang panas. Bener. Jadi tuh cuman akan kebayar per harinya tuh cuman kayak 2.000-an gitu. Jadi lebih masuk akal. Jadi gunakanlah ChatGPT up to its potential sih teman-teman. Tips hemat mahasiswa. Gitu sih. Nah, kita lanjut ke musim panas. Tapi belum setengahnya sih ini kita ya. Ini baru jadi kita belum bisa review nih. Dia baru opening. Tapi udah nomudowo nih. Iya, tapi Kak jujur aja deh, menurut lo musim panas di sini sama gak main di Indonesia? Kok gue ngerasa beda ya? Iya, a bit apa ya? Mungkin lebih menyengat gitu kali ya di kulit ya? Iya, kayak lebih perih, lebih kayak aduh ya Allah, kalau lo berada di panasnya matahari nih, dengan diterikam matahari tuh rasanya kayak kering badannya, tau gak sih? Kayak pusing gitu loh, kayak keliengan. Betul. Ya kenapa ya? Kayak gue gak gitu-gitu amat di Jakarta. Terus kayak apa gara-gara udaranya berat juga ya? Jadi udara berat, panas. Berat tuh karena humid maksud kamu ya? Iya ya, humid. Kayaknya karena iya bener sih bisa jadi. Humidity itu cukup tinggi sih teman-teman di sini. Jadi agak apa ya gara-gara di pinggir laut juga gitu ya, kombinasi banget sih Busan sih. Best anjay, iya bener sih Kak. Jadi itu panas. Cuman aku udah mulai nyolok AC sih. Aku tiap hari AC sih. Mohon maaf nggak apa-apa karena masih tinggal di dorm. Bener. Mohon maaf nih petugas dorm. Itu dia guys, enaknya tinggal di dorm itu adalah lo bisa mamkot. Silakan abuse elektronik. Mohon maaf nih, save energi dan lain-lain. Tidak ada dulu. Diserang nih kamu abis ini. Bener-bener AC bisa pakai sepuasnya. Betul. Heater bisa pakai sepuasnya. Cuma rajin-rajin nyalain tiap 1 jam aja karena di sini ada sistem dia auto 1 hour mati. Sumpah. Betul, AC-nya. Jadi biar kalau lu tinggal misalnya atau lu lagi masak di kitchen, jadi tiap jam, kalau di aku ya,
yang di siang-siang itu jam 6 atau jam 7 mati, jam 7 pagi mati. Nah, setelah itu sampai nanti jam 6 malam atau jam 7 malam, tiap jam akan mati. Jadi kalau lu nggak nyalain lagi, ya udah sudah panas. Tapi maksud dia biar lu nggak terlalu nyalain terus lu tinggal kemana gitu, lu nggak di kamar gitu. Jadi sistem hematnya dia di situ. Keren, nggak ada deh kayaknya di rumah kayak gitu. Sumpah. Kayaknya nggak gitu sih. Jadi kita tiap ngejam nyalain lagi. Tapi nggak apa-apa. Tapi ya masih, seenggaknya nggak bayar sih. Iya, nggak bayar. Dan effortnya masih mendingan ya. Iya. Jadi sambil nonton kayak dramanya masih nyaman. Nah, begitu. Itu dia. Cuaca tuh. Nonton K-drama pada saat belajar bahasa itu adalah Gyoyuk guys, alias education. Benar. Kita ngelatih listening. Benar, perbanyak nonton drama Korea. Apalagi kalau penggunaan bahasa yang lagi ditonton dan yang lagi dipelajari sama. Betul. Wah, itu cepet banget sih nangkepnya. Betul. Itu juga berkaitan dengan adaptasi kehidupan berbahasa tuh di sini. Best. Karena kita tuh gak punya teman Korea. Jadi teman Korea kita adalah si drama-drama Korea itu. Karakter-karakter yang ada di drama aja gitu. Jadi menurutku ya, ini kan ada juga ya beberapa teman-teman yang berangkat ke Korea tuh bukan into K-pop banget atau into K-drama banget gitu. Kayak emang emang teknologinya atau sainsnya Korea makanya dia datang ke sini, which nggak apa-apa juga gitu. Cuma yang harus diperhatikan biar adaptasi di Koreanya mantap kehidupannya, itu kita juga harus belajar bahasa Korea tentunya kan buat mendukung kehidupan kita. Nah, masalahnya, ada permasalahannya adalah kita belum punya teman Korea. Benar. Karena kita berkuliahnya sama teman-teman bahasa foreigner lainnya. Nah, teman kita lah si drama itu dengan melihat orang-orang ngobrol gitu kan di drama-drama itu. Gimana sih cara pakai phrasesnya di situasi apa sih, dengan intonasi apa, dengan raut wajah seperti apa. Betul. Itu sih observan gue kalau betul. nonton. Dan ini karena kalau gue ya mulainya kan dari level 1 nih, Syah. Gue level 1 itu apa yang dipelajari itu percakapannya tuh sangat kaku gitu. Kalau gue ngerasanya apa ya kayak paham lagi. Bahasanya tuh yang nggak dipakai orang-orang seharian di jalanan gitu loh. Jadi kalau di Korea kan ya udah lumayan mereplikasi apa yang kejadian di dunia nyata gitu. Jadi kita lebih bisa paham dan enak gitu. Nonton drama Korea? Buat belajar bahasa Korea. Begitu, bener banget, setuju banget lagi Kak. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, Kak ini kan kita pindah di Busan nih sekarang nih. Lo udah culture shock nggak? Aduh, apa ya? Yang kayak gitu sih, yang aja sih. Kan gue tapi bukan Busan per se kali ya, Korea kali ya, karena gue kan belum pernah ke Seoul dan lain-lain. Oke, benar-benar. How is it in Korea? Kayak waktu itu lu pernah bahas gak sih? Banyak anjing. Bener. Anjing sama banyak nenek-nenek. Bener, banyak nenek-nenek. Tapi kayaknya di Korea ya, nggak cuma di Busan kali ya? Di Busan tuh paling banyak Kak. Oh, di Busan tuh nenek-nenek only tuh biasa. Sumpah, kalau lo ke Seoul tuh jarang banget tau. Iya nenek-nenek tidak sebanyak di sini. Kepala-kepala ini, Sony Angel. sorry. Gak apa-apa. Tapi maksud gue, itu haircut Ajuma tuh maksud gue lo akan temukan dimanapun aja. Lo berjalan aja sih. Betul. Tapi ini sih, ya itu tadi, gue mungkin... Gue boleh potong gak? Ini ada unik banget kan. Kalau gue lagi kayak gini angka 12, di angka 11 gue ada orang Korea lagi kerokan aja. Lo nengok. Anjing iya lagi. Enggak, pijit aja kali. Dikerok anjay. Lanjut. Sorry itu agak. Iya tadi, jadi itu yang gue. Jadi apa di satu sisi banyak anjing yang diperlakukan sebagai anak mereka. Betul. Di sisi lain banyak nenek-nenek yang berjuang hidup di jalan. Maksudnya kayak kita masih melihat mereka beraktivitas seperti biasa gitu. Bener banget lagi. Ada yang ke pasar, ada yang naik gunung. Di gunung tuh gue sering banget nemuin nenek-nenek sama kakek-kakek. Anak muda jarang gak sih Kak? Anak muda ada, cuma kayaknya lebih banyak kakek-kakek nenek-nenek. Oh my God. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ya nggak tahu sih. Tapi orang-orang bilang ya memang aktivitas mereka karena mereka udah pensiun, tidak ada kegiatan. Ya mereka bakal jalan-jalan mulu di weekdays, di weekend gitu. Dan lagi. Itu kan pengeluarannya lumayan dikit ya sebenarnya naik gunung gratis kalau di Korea. Jadi kayak ya gue sering menemukan kakek-kakek nenek-nenek di atas gunung gitu. Tapi salutnya ya mereka ini masih sehat gitu, masih kuat, ya udah menjalani aktivitas seperti biasa. Bener, tapi mereka kuat-kuat banget ya kayak betul, sehat masih badan tuh fit semuanya ya nggak sih Kak rata-rata. Itu yang gue cukup kayak that's what you get when you have a proper city. Betul. I guess. Betul. When the people are like walking every day. Exactly. When the people have like a proper kayak apa ya public area yang safe. Itu bener-bener that's what you get aja sih ternyata. Another thing is that these grannies gitu si Harabochi Harmony ini
banyak juga yang pakai kursi roda elektrik gitu loh, kayak iya, motor bener, sendiri. bener. Dan mereka ya udah mobilisasinya nyaman-nyaman aja Bener I lagi, see, gitu. bener, Kayak lo bener. bisa ke pinggir pantai sering banget lihat Iya, kakek-kakek nenek-nenek udah kayak ya udah dengan skuternya itu dan bawaan-bawaannya itu udah mereka keliling-keliling di Busan Setuju tuh. banget lagi, setuju bener-bener banget Sangat gitu. lagi. Itu Kan ya. sih. Terus Apalagi ya? Kak? Apalagi Lu apa ada lagi nggak? Gue tuh akhir-akhir ini juga sebenarnya yang kalau dipikirin ya, ini sih PDA-nya tuh emang kayak, kalau di kita udah viral aja. Aduh parah. Udah masuk anjing lambe turah. Tapi Pemuda ciuman di kafe itu udah gua masuk sih. dulu pas pertama datang ya kan kita zaman-zaman di pantai tuh masih nyaman ya, Agustus Iya, gitu-gitu. iya. Kayaknya gua mengoleksi video foto orang-orang PDA itu, bukan ngoleksi sih, kayak Ada aja iya setiap pas lagi video lo pasti iya ada. video kayak lah tiba-tiba ada adegan 18 plus gitu di pantai atau kayak di CU lagi ya gitu deh di Iya gitu aja sih. subway. Itu banyak banget sih. Iya, cuma semakin kesini semakin ya udah nggak norak lagi Semakin ya. kesana nggak? Iya. Gitu. Kalau dulu kan anak pesantren Wah, vibe-nya masih vibe-nya kayak masih kerasa ya. Iya. Masih kayak kenapa deh kayak gitu. iya, astagfirullah. Tapi beneran yang paling goal, gue gak tahu lu pernah nonton di konten gue pernah sebut ini waktu gue nonton sama Lutfi. Jadi gue pernah yang kayak anjing my eyes gitu loh. PDA di Korea gue udah terbiasa lo mau ciuman, peluk-pelukan, gandengan tangan, gak bisa lepas, atur deh. Satu. Kayak pusing banget. Lo tau gak sih kalau di kayak Gongcha gitu-gitu kan banyak kursi yang satu menghadap sana aja, ini meja, ngerti gak sih lo? Yang kayak di sini yang nih, berdua tuh, nih tuh, aja tuh, gitu, terus langsung gitu aja kan. menghadap jendela. Menghadap ya jendela aja kayak dibarisin gitu kan. Betul, Kayak. betul. Gue lagi duduk di belakangnya, terus orang depan gue nih couple. Terus gue kayak lagi ngedit tuh lagi belajar gitu. Terus pas gue lagi kayak lagi begini aja lagi kayak pegel. Itu di situ momen itu gue ngeliat Apa nih? si cowoknya gini, gitu. Anjing. Cuci muka ya? Cuci muka mbak. Jadi gue bener yang kayak Langsung astagfirullahaladzim. Nah, gue bener kayak Oh my fucking god. boleh nggak rewind ke 5 menit nggak 5 detik aja sebelum gue melihat ini semua. Iya. Dan gue akan memutuskan untuk tidak melihat itu gitu aja sih. Gue akan semangat lagi belajarnya. Gue akan mungkin gue nggak usah pegel lagi, gue kayak langsung aja nggak terus apa. nih. Gue bisa kerja satu soal lagi gitu sih. Gue itu salah satu yang gue ngerasa kayak gitu. Betul. Mungkin kalau ada teman-teman yang sangat menjaga pandangan nih, kita harus kita harus ngasih tahu, nge-warning kalau ya di sini seperti itu gitu ya. Benar banget teman-teman. Jadi ya sebenarnya nggak harus when in Rome lives like the Rome ya, karena kan seenggaknya lo memahami aja di sini budayanya orang tuh ternyata banyak yang kayak gitu. Jadi gitu. banyak menundukkan kepala pandangan saja ya, penundukan gitu pandangan. Aja menjaga pandangan. Betul. Sih menurut gue. Di dorm aja. Jangan juga itu Jangan namanya. juga. Lihat keluar, see the world gitu sih. Ini kalau nanti sini gue kasih lihat sih, di sini pemandangannya bagus banget loh guys. Kita lagi berada di sebuah cafe. Betul. Namanya apa ya Kak? Ovenus. Bahasanya gimana? Ovenus itu. Ovenus. Kita lagi di sebuah cafe namanya Ovenus di daerah Mila. Betul. Yang depannya tuh langsung laut. Betul. Gitu. Itu view lautnya ada background jembatannya ya. Di kita nggak ada kan kayak gini kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Mobil yang menyeberangi laut tuh nggak ada loh, belum sampai loh. Terus 2 tingkat lagi. Iya ya coy. Memang keren banget sih. Gitu. Iya. Karena orang-orang lupa kayak mau bikin esai susah lah. Tapi kalau nggak ada kontennya yang mau dibikinin esai itu kalian gimana gitu.